Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eva Yanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan eksplorasi konsep modul 1.2. Tugas A yaitu bagaimana Bapak atau Ibu memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Mengapa demikian? Bagian pertama terkait otak manusia. Sesungguhnya otak manusia masih dipengaruhi oleh 4 unsur otak lainnya, yaitu otak luhur, otak mamalia, otak primata, dan batang otak. Hal inilah yang membuat sistem berpikir manusia menjadi sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Lalu kebutuhan kasih sayang, hal ini terkait feeling dan perasaan manusia. Berikutnya adalah kebutuhan kekuasaan terkait segala bentuk pencapaian manusia. Lalu kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah wiraga pada usia 0 hingga 8 tahun. Pada masa ini, seorang anak memiliki kecenderungan berkaitan dengan pertumbuhan raga atau tubuhnya. Anak mengalami perkembangan inderanya. Selanjutnya adalah wiraga wirama, usia 8 hingga 16 tahun. Pada masa ini, anak mengalami perkembangan fikir dan seirama dengan sesama. Dan yang ketiga adalah wirama, usia 17 hingga 24 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu untuk mengelola potensinya menjadi manusia merdeka, sehingga tugas guru sebagai penuntun sesuai dengan kodratnya. Psikososial menurut Erik Erikson itu ada 6. Yang pertama adalah harapan tahap 1, usia 0 hingga 1,5 tahun. Ini akan terkait dengan kepercayaan versus ketidakpercayaan. Dan yang kedua, tujuan tahap 2, usia 1,5 hingga 3 tahun, berkaitan otonomi versus rendah diri. Tahap 3, usia 3 hingga 5 tahun. Berkaitan dengan inisiatif versus rasa bersalah. Selanjutnya pada tahap 4, usia 5 hingga 12 tahun, itu berkaitan dengan produktivitas versus inferioritas. Dan tahap 5 pada usia 12 hingga 18 tahun, berkaitan dengan identitas versus peran. Dan yang terakhir, tahap 6 pada usia 18 hingga 40 tahun berkaitan dengan keintiman versus isolasi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, apabila seorang pendidik mampu menuntun dan memaksimalkan bagaimana cara berpikir otak anak dalam memberikan respon akan satu hal sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikososialnya, maka proses perkembangan anak akan membentuk karakter positif sepanjang hidupnya dan membuat diri anak menyadari nilai dirinya sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan anak akan memiliki bekal untuk masa depan dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Menurut Ibu dan Bapak, nilai-nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Kenapa? Seorang guru penggerak harus memiliki dan menguatkan nilai-nilai guru penggerak, diantaranya adalah mandiri. Maksudnya adalah guru tersebut harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya maupun pada dirinya sendiri. Lalu, seorang guru penggerak haruslah reflektif, yang selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerjanya. Nilai yang juga harus dikuatkan adalah kolaboratif, yaitu guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Seorang guru penggerak juga harus memiliki nilai inovatif, yaitu mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode dan media, serta pembelajaran yang menarik bagi murid. Nilai terakhir yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah berpihak kepada murid. Guru harus mampu menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menghadirkan pembelajaran di mana peserta didik mampu membangun dirinya sendiri dan pengetahuannya, dan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Demikianlah pemaparan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.